Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Australia melihat kanguru, tidak lupa mampir soto babat. Salam sayang dari Bu Guru untuk anak-anakku kelas 6 yang hebat. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat kan? Bu Guru selalu berdoa semoga anak-anak semuanya diberikan kesehatan. Anak-anak, dimanapun kalian berada, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Ingat 4M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Anak-anakku, sebelum kalian belajar, marilah biasakan kalian berdoa dulu ya. Nah, bagus. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar bagaimana wawancara yang baik. Bagaimana tekniknya, dengan siapa, kita sudah belajar pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha. Subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, mari anak-anak, untuk lebih jelasnya perhatikan materi yang akan Bu Guru sampaikan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 2. Dengan membaca teks, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 3. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. 4. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara benar. 5. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. 6. Dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Nah, coba anak-anak, kita belajar tentang usaha di sekitarku. Coba, usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Ayo mengamati gambar. Amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Anak-anak mulai berpikir, belajar, membuat beberapa pertanyaan ya. Kemudian diskusikan dengan teman-temanmu atau orang tuamu. Pertanyaan yang pertama, tuliskan hasil diskusi kalian tentang pertanyaan yang di atas tadi. 2. Sebutkan usaha-usaha lain yang ada di wilayah rumahmu. 3. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Anak-anak, di situ ada gambar wirausaha, yaitu yang pertama usaha fotokopi, yang kedua usaha atau jasa tukang cukur atau pangkas rambut, yang ketiga usaha bengkel. Kebetulan 3 usaha itu ada di sekitar sekolah kita ya anak-anak. Sekarang mari kita belajar. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha gambar di atas? Coba jelaskan. Nah, mulai dari yang mesin fotokopi ya.
usaha fotokopi itu sumber dayanya atau peralatannya berupa mesin fotokopi. Betul. Terus kertas. Kertas adalah sebagai bahan untuk produksi. Benar. Kemudian sumber daya manusianya. Betul sekali. Orang yang mengoperatori atau operator mesin fotokopi itu merupakan sumber daya manusianya. Kemudian untuk jasa pangkas rambut, sumber daya atau peralatan apa saja? Iya, betul. Ada gunting, ada meja, ada kursi untuk tempat duduk yang sedang potong rambut ya. Kemudian untuk sumber daya manusianya adalah orang yang memotong rambut atau orang tukang pangkas rambut tersebut. Nah, kemudian wirausaha bengkel. Peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha bengkel? Betul sekali. Ada obeng, ada tang. Nah, kemudian sumber dayanya berupa betul sekali. Manusia, sumber daya manusia sebagai untuk sumber daya manusianya adalah orang atau bengkel tersebut. Kemudian yang kedua, apakah sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Tentu tidak ya anak-anak, karena ada beberapa alat yang berasal atau buatan dari negara lain. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Jelas ada anak-anak, karena seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, ada beberapa alat yang didatangkan dari negara lain. Coba perhatikan contoh berikut. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, anak-anak, sumber daya mesin fotokopi ini merupakan alat produksi utama, kertas sebagai bahan produksi, dan sumber daya sebagai operator yang menjalankan mesin fotokopi. Kemudian, bacalah teks ini. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Nah, kemudian anak-anak perhatikan. Sebagai pengingat, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor, atau bisa dikatakan impor adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri. Kemudian, kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor, atau bisa disebut ekspor adalah kegiatan mengirim barang ke luar negeri. Nah, coba bacalah teks berikut. Ada dua bacaan anak-anak. Yang pertama, ekspor batik terus meningkat, dan yang kedua, kosongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Coba dua bacaan tersebut anak-anak baca dan dipahami. Dan kalau sudah, anak-anak melakukan diskusi bersama teman ataupun orang tua. Kemudian
menjawab dua pertanyaan yang ada hubungannya dari bacaan di atas. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Yang kedua, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke negara Indonesia? Dua pertanyaan tadi, seperti yang Bu Guru sampaikan, jawabannya berasal dari dua bacaan yang di atas ya Nana. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan Bu Guru tentang benda-benda yang ada di sekitar kita atau usaha di sekitar kita. Banyak sekali benda, dari tadi usaha bengkel, usaha pangkas rambut, ataupun fotokopi. Sekarang anak-anak juga harus memperhatikan ada benda-benda yang di sekitar tempat tinggal kita yang bentuknya kecil. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Nah, perhatikan, ada 12 benda. Kemudian, tuliskan prediksimu pada tabel berikut. Prediksi tentang 1. Benda yang ditarik magnet dan 2 benda yang tidak dapat ditarik magnet. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Biasanya berasal dari besi, baja, ataupun nikel. Kemudian ada yang namanya benda non-magnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kaca, kertas, kayu. Nah, dari prediksi ke-12 benda tadi, silakan anak-anak mencatat pada tabel. Kemudian, buktikan prediksimu itu dengan melakukan percobaan. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu, coba lihat di buku. Nah, ada tabel di mana tujuan percobaan mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Anak-anak harus menyiapkan alat dan bahannya, yaitu magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Kemudian, langkah-langkah percobaan. Yang pertama, ambil magnet. Yang kedua, dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Ketiga, amati apa nanti yang akan terjadi. Kemudian yang keempat, catat hasil pengamatan pada tabel. Nah, anak-anak, karena sudah diterangkan Bu Guru cara bagaimana langkah-langkah dalam melakukan percobaan, maka anak-anak harus bisa untuk menulis laporan percobaan, menulis di tabel ya anak-anak. Tabelnya juga sudah tersedia, ada formatnya. Bu Guru yakin anak-anak hebat pasti bisa. Nah, sekarang anak-anak, tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Biasanya kalau ada misalkan pabrik ataupun kantor yang membutuhkan lowongan pekerjaan, itu menempelkan suatu kertas yang berisi tentang informasi lowongan pekerjaan. Nah, anak-anak, untuk mendaftar lamaran pekerjaan,
Salah satu syarat adalah dengan membuat daftar riwayat hidup. Nah, sekarang anak-anak tahu tidak apa yang dimaksud daftar riwayat hidup? Seperti apa? Sebelumnya, mari kita baca bacaan berikut. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Kosongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Coba dua bacaan tersebut anak-anak baca dan dipahami. Coba anak-anak, dari yang Bu Guru sampaikan tadi, anak-anak mendapat tugas untuk menulis daftar riwayat hidup. Selamat mengerjakan. Sekian dari Bu Guru. Hari ini kita sudahi anak-anak. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih.